Selamat pagi sekali lagi. Haleluya. Kita sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain ya. Bila Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, silakan juga boleh di-share linknya di sosial media Bapak Ibu Saudaraku. Tinggal di copy di situ, ada share, di copy saja. Kemudian nanti bisa masukkan di sosial media ataupun di WhatsApp Bapak Ibu Saudara ya, WhatsApp grup yang ada yang saudara-saudara seiman, supaya bisa bergabung bersama-sama hari ini. Kita berkumpul untuk membangun mezbah bagi Tuhan, mencari wajah Tuhan di pagi hari. Luar biasa sekali. Wow, terima kasih buat bantuannya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong mampukan kami untuk kami mampu menjalani tugas-tugas kami hari ini. Bukan kuat dan bukan gagah kami, tapi semuanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, Engkau yang paling mengerti keadaan daripada seluruh umat-Mu Tuhan. Mereka yang hari ini sedang menghadapi jalan buntu. Mereka yang sedang mengalami kondisi, situasi yang membuat mereka menjadi lemah. Engkau yang memberikan kekuatan, keberanian, dan Engkau menerobos bersama-sama dengan mereka. Karena Engkau adalah Tuhan penerobos. Tuhan, Engkau yang memperhatikan kehidupan umat-Mu. Dan hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bukan Tuhan yang mati, tapi Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan bukan yang di angan-angan, tapi Engkau Tuhan yang nyata. Bapa, mari tolonglah putra-putrimu ini. Mungkin mereka sedang bergumul untuk orang tua yang sedang sakit. Tuhan tolong berikan kesembuhan. Mungkin mereka bergumul untuk anak-anak mereka, baik itu untuk sekolah ataupun juga untuk kenakalan anak-anak mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Mungkin mereka sedang bergumul untuk sakit penyakit juga. Tuhan juga sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat terjadi. Oh Bapa yang baik. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh Yesus, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang di tempat kudus-Mu Tuhan.
Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Haleluya. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Oh, agar semua keluarga kami mengalami Engkau, agar semua keluarga kami memiliki keintiman dengan Engkau Tuhan, agar semua orang yang ada dalam kehidupan kami boleh kami bawa kepada nama Yesus. Tuhan, urapi kami Tuhan. Oh, urapi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku menyerahkan seluruh umat Tuhan hari ini sekali lagi dalam tangan-Mu. Engkau yang mengerti satu persatu apa yang sedang mereka alami. Dan hamba berdoa, biarkan mereka punya pengalaman dengan Tuhan, di mana lewat pengalaman itu mereka tahu bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa, sehingga itu membuat mereka untuk terus bergerak, membawa banyak jiwa datang kepadamu, membawa banyak jiwa dipulihkan, membawa banyak jiwa boleh sungguh-sungguh menerima keselamatan dalam nama-Mu ya Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan kami alat-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa untuk keluarga kami yang belum diselamatkan. Jadikan kami alat untuk kami bisa menyelamatkan setiap keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami alat untuk kami bisa menyatakan keselamatan di tengah-tengah tempat pekerjaan kami. Jadikan kami alat-Mu. Jadikan kami alat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kami akan balas segala kebaikan-Mu? Dengan apa kami akan Tuhan melakukan segala kemurahan yang sudah Kau berikan kepada kami, selain kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu? Dan kami mau membawa banyak orang mengalami Engkau.
Urapi kami dengan pengurapan-Mu. Minyak yang baru terus Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, segala kuasa kegelapan hari ini yang mencoba menyerang, menghancurkan kami, keluarga kami, tempat pekerjaan kami, pelayanan kami hancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Tuhan datanglah, kehendak-Mu jadilah, demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, saya memberi tema hari ini kecanduan. Waduh, kecanduan apa ini? Wah ya, macam-macam loh ya. Ada orang yang kecanduan game. Dulu saya kecanduan sama game. Akhirnya sekolah saya hancur. Sekolah saya berantakan. Saya dinyatakan tidak lulus sekolah. Itulah dulu saya karena kecanduan game. Ada orang yang kecanduan terhadap nonton film, nonton sinetron gitu ya. Ada juga yang kecanduan pakai branded, barang-barang yang bermerek, yang mahal-mahal. Ada loh yang kecanduan seperti itu ya. Bahkan ada juga yang kecanduan makanan ya. Dan juga ada yang parah, kecanduan narkotika, kecanduan narkoba, kecanduan minum-minuman keras, kecanduan dan kecanduan yang lain. Seringkali kata kecanduan ini memang identik dengan hal-hal yang negatif. Padahal sesungguhnya kalau kita mengerti firman Tuhan, kita itu diajar juga untuk punya kecanduan loh kepada Tuhan. Ya, coba kita baca beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Loh lihat, kesukaannya apa? Kecanduannya apa? Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-70. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Wow. Taurat-Mu ialah kecanduanku. Wow. Mazmur 119 ayatnya ke-174. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Wah, Taurat-Mu menjadi kecanduanku. Wow, luar biasa. Ya, Mazmur 119 ayat 167. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu dan aku amat mencintainya. Wow, aku berpegang pada peringatan-Mu, pada Taurat-Mu, pada firman-Mu, dan aku mencintainya. Mazmur 119 ayat 168. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Wow. Beberapa ayat yang sudah kita baca ini mencerminkan tentang bagaimana sang pemazmur memiliki kesukaan, memiliki pegangan yang kuat, bagaimana dia mencintai akan firman Tuhan. Dan seharusnya kita punya kecanduannya itu kepada firman. Kita selalu candu akan firman Tuhan. Kita selalu suka, kita selalu membutuhkan. Ya, ada orang-orang yang kecanduan sama narkoba. Beberapa yang saya tahu, yang pernah saya layani, dia selalu berkata, nggak bisa tidur kalau nggak pakai obat. Nggak bisa tenang kalau nggak ngobat. Ya. Bahkan ada yang gelisah terus menerus karena apa? Karena belum memakai narkoba. Ini loh yang berbahaya. Kalau kecanduan kita diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka itu akan menimbulkan ledakan-ledakan, kerugian-kerugian dalam kehidupan kita. Tapi kalau kecanduan kita diarahkan sama hal-hal yang positif yang firman Tuhan ajarkan, salah satunya adalah apa? Kesukaanku adalah Taurat Tuhan. Ya, kalau kita nggak baca firman, hati kita nggak tenang. Kalau kita nggak merenungkan firman, kita nggak punya damai sejahtera. Itu loh yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya,
2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow. Jadi firman Tuhan itu akan memiliki dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya itu hari ini ayo terus kita mau kecanduan akan firman Tuhan. Kita mau terus suka akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengajar, firman Tuhan akan bermanfaat. Firman Tuhan akan membuat kita tahu kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik orang dalam kebenaran. Wow, ini loh yang luar biasa. Jadi saya mau berkata bahwa firman Allah memberi hidup bagi orang percaya. Yes. Ya. Firman Allah memberi hidup bagi orang percaya. Ya, saya mau berkata, mentaati firman Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih menguntungkan daripada manfaat apapun yang ada di dalam dunia. John Piper berkata seperti itu. Jadi mentaati firman Tuhan jauh lebih menguntungkan, jauh lebih bermanfaat daripada segala manfaat apapun yang dari dunia. Maka itu saya mau mengingatkan setiap jemaat Tuhan bahwa ketika kita memiliki kecanduan akan firman Tuhan, kita memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan, kalau kita memiliki kecanduan akan firman, yang pertama kita akan hidupnya berhasil dan beruntung. Siapa yang gak mau berhasil, siapa yang gak mau beruntung? Ayo, adakah di sini yang tidak mau berhasil, tidak mau beruntung? Semua kita mau berhasil, semua kita mau beruntung. Dunia mengajarkan berbagai ilmu untuk membuat kita berhasil dan beruntung. Nggak ada salahnya kita belajar. Tapi jangan lupa, firman Tuhanlah juga yang akan melengkapi kehidupanmu, kemampuan kita untuk kita menjadi berhasil dan juga beruntung. Makanya itu, ayo, milikilah kecanduan sama firman. Ya, ada satu statement yang saya masih ingat dulu Bapak Pendeta Yohanes Herijanto berkata, no Bible, no breakfast, dia bilang. Karena saya dulu pernah tinggal beberapa lama di rumahnya beliau ya. Jadi beliau berkata no Bible, no breakfast. Artinya apa? Tanpa firman Tuhan, tanpa baca firman, tanpa merenungkan firman Tuhan di pagi hari, nggak akan ada sarapan. Artinya apa? Sarapan yang utama, yang pertama adalah apa? Alkitab. Orang seringkali bangun tidur yang dicari handphone, yang dicari status, yang dicari mungkin yang main saham, bagaimana pergerakan saham dan seterusnya. Pagi hari yang dicari adalah apa? Tuhan. Bangun mezbah, baca firman. Itu loh yang harus kita lakukan. Maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ayo kita punya kecanduan gitu loh sama firman Tuhan. Yang kedua, Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ialah hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Artinya apa? Orang yang kecanduan sama firman Tuhan, orang yang punya kesukaan terhadap firman Tuhan, maka dia akan berbahagia karena apa yang dia perbuat. Maksudnya apa? Perbuatannya itu akan membuat dia berbahagia. Perbuatannya itu tidak akan membuat dia menyesal. Waduh, kadang-kadang ada orang berkata begini, aduh aku nyesel ya atas apa yang aku lakukan. Nah, itu gak akan terjadi kalau kita punya kesukaan, kecanduan akan firman Tuhan. Dia akan berbahagia, aku berbahagia karena aku sudah berbuat ini. Wow, itu loh yang luar biasa. Artinya apa sih? Kita akan menuai apa yang kita tabur. Haleluya. Ada beberapa orang yang berkata kepada saya, Pak, dia itu cuma alasan aja Pak. Yang sesungguhnya itu gak seperti itu. Tapi dia pakai alasan-alasan itu Pak. Saya cuma mau katakan, orang mau buat alasan kepada kita, biarin aja, kagak apa-apa.
Apa yang dia tabur akan dia tuai. Kalau dia menabur alasan demi alasan kepada kita, percayalah akan ada orang lain juga yang akan menabur alasan-alasan kepada orang itu. Percaya aja. Hukum dunia itu ngakuin hukum tabur tuai. Apalagi hukum kerajaan Allah, hukum firman Tuhan. Tertulis dengan sangat jelas dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Apa yang kau tabur itu juga kau tuai. Nah, kita akan berbahagia karena perbuatan kita. Karena apa? Karena kita sudah menabur perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang sesuai firman Tuhan. Kita udah tabur dan kita akan berbahagia. Dan itu akan dituai juga oleh kita dan juga anak cucu kita. Haleluya. Tetapi itu dimulai dari apa? Kesukaan, kecanduan akan firman Tuhan. Wow. Ada orang yang kecanduan setiap kali muncul produk baru dari iPhone, dia adalah orang pertama yang membeli. Ada, saya pernah menemukan itu. Saya cuma mau katakan, kecanduan kita akan hal-hal rohani jauh lebih menguntungkan daripada kecanduan kita akan hal-hal duniawi. Kita perlu handphone, kita perlu semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia ini, kita perlu. Tapi ingat, itu semua gak ada arti apa-apa tanpa kita candu dulu, suka dulu sama Tuhan ataupun firman-Nya. Haleluya. Yang ketiga, Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wow. Haleluya. Yang ketiga, ada pertumbuhan. Kalau seseorang candu akan firman, seseorang suka akan firman, akan ada pertumbuhan. Berarti kalau ada orang-orang yang gak pernah bertumbuh secara kerohaniannya, dia gak pernah bisa sabar, dia selalu jadi pemarah, dia selalu jadi pembohong, dia selalu jadi penipu, dia selalu menjadi orang yang mengkambing hitamkan orang lain. Berarti dia tidak pernah candu, suka akan firman Tuhan. Orang kalau suka sama firman, candu sama firman, pasti akan ada pertumbuhan. Lihat firman Tuhan. Thomas bisa salah tapi firman Tuhan gak pernah salah. Orang yang mendengar firman dan mengerti, dia akan apa? Berbuah, jelas. Baca baik-baik firman Tuhan. Kalau perlu bukaan dari bahasa aslinya gak apa-apa. Pasti sama seperti apa yang saya sampaikan. Untuk itu jemaat Tuhan, ayo. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan itu gak susah kok. Maaf, ini kita yang sering kali membuat susah. Tapi kalau ini kita, pikiran kita ini, maaf, otak kita ini kita tundukkan di bawah salib Kristus, di bawah pikiran Kristus. Maka saya percaya kita bisa bertumbuh. Kita akan menyukai firman. Jadi kalau ada orang yang berkata hidup kudus, hidup sempurna itu gak mungkin dan tidak menyenangkan. Maka saya harus katakan lebih baik engkau jangan jadi pengikut Kristus. Karena apa? Karena pengikut Kristus itu harus menyukai firman. Hidup kudus, hidup sempurna sama seperti Yesus yang terus menerus progres kita lakukan. Pasti kita bisa kalau kita punya kesukaan akan firman Tuhan. Perubahan selalu akan membawa kepada kebaikan. Dan firman Tuhan akan terus menerus menjadikan kita menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Kesukaan, pegangan, penuntun dan juga langkah-langkah hidup kita. Itu selalu akan kita miliki ketika kita apa? Memiliki kesukaan, kecanduan akan firman Tuhan. Ayo hari-hari ini jemaat Tuhan. Engkau candu dalam hal apa? Mungkin engkau candu dalam hal apa? Bekerja. Melayani Tuhan nanti. Duit. Melayani nanti. Duit. Mungkin hanya itu terus. Mari hari ini. Jangan cuma kejar apa yang dunia bisa berikan. Karena semua sifatnya semu. Tapi kejar apa yang Yesus bisa berikan. Kalau engkau bisa mendapatkan yang Yesus berikan, maka engkau akan mendapatkan semua yang dunia ini bisa berikan. Ayo, kita mau kecanduan akan firman Tuhan. Haleluya. Baca, bagikan. Ya,
Ada yang berkata, Pak kok baca gak direnungkan? Ya maksud saya itu baca, direnungkan, dihidupi, bagikan, itu udah pasti. Tapi ini kan sebuah kata-kata statement ya, supaya lebih mudah diingat. Baca, bagikan, baca, bagikan. Oke, ayo jemaat Tuhan, jangan pernah mulai aktivitas harimu tanpa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai, aku menyerahkan setiap umat-Mu dalam tangan-Mu. Biarlah mereka punya kesukaan, kecanduan akan firman Tuhan. Sehingga itu akan mengajar, mendidik, membuat mereka mengalami pertumbuhan. Tuhan tolong mereka. Firman-Mu itu menjadi benteng. Firman-Mu menjadi perisai. Firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bila Bapak Ibu Saudara diberkati dan rindu untuk menjadi berkat, jangan lupa baca di kolom deskripsi dan mari lakukan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.